Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film All of Us Are Dead. Film ini menceritakan tentang perjuangan para siswa dan siswi menengah ke atas di salah satu kota yang ada di Korea Selatan. Lantas mereka semua terjebak di dalam sekolahnya sendiri yang diyakini sebagai sumber lahirnya sebuah virus zombie. Maka dari itulah para siswa dan siswi tersebut digambarkan berusaha keras mati-matian agar bisa bertahan hidup. Maka akankah mereka semua berhasil bertahan hidup serta keluar dari area sekolah dengan selamat? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Tetapi sebelum lanjut ke filmnya, gue mengingatkan dulu bre, kalau gue menyebut para aktornya pakai nama Indonesia, supaya gampang dan tidak bingung. Ya biar nggak belibet aja sih cara gue menyebutannya. Jika nanti kurang pas atau gimana, komen saja bre, oke? Lanjut. Lalu pada malam harinya di suatu tempat, terdapat beberapa murid menengah ke atas dari sekolah Hyusan. Terlihat ada satu siswa bernama Nengah yang saat itu ia sedang dibully habis-habisan oleh para jagoan sekolah. Namun tiba-tiba si Nengah mulai bertingkah agresif menyerang balik mereka semua. Sampai-sampai ia pun terjatuh dari atas gedung. Lantas setelah beberapa saat atas kejadian tersebut, ayah dari si Nengah bernama Anto datang menyelinap masuk secara diam-diam untuk menjenguk anaknya di rumah sakit. Alhasil ternyata si Nengah masih hidup. Ya walaupun kondisinya sangat parah. Lantas ia bertekad kepada ayahnya akan membunuh mereka semua di saat itu juga. Maka karena terus-terusan mengamuk, ingin keluar dari rumah sakit, si Anto terpaksa harus membunuh anaknya sendiri saat itu. Namun saat hendak membawanya, ia terkejut ketika ternyata anaknya masih hidup kembali meronta-ronta di dalam koper. Kemudian di pagi harinya di sekolah Hyusan, nampaknya saat itu keadaan normal seperti biasanya. Namun akan tetapi hanyalah sesaat. Perlahan-lahan akan berubah ketika siswi bernama Sarah mendengar suara aneh di dalam ruang laboratorium sains. Maka karena penasaran, ia pun langsung mengeceknya sendiri. Alhasil terdapat kotak misterius di sana. Setelah dibuka, ternyata berisikan seekor hewan hamster. Lantas tanpa sadar, hewan tersebut pun menggigit tangannya hingga berdarah. Bahkan seketika itu, Anto datang memergokinya tanpa sengaja. Alhasil, Sarah pun langsung ditarik kembali ke ruangan laboratorium setelah ingin meninggalkan ruangan. Lalu setelah beberapa jam berlalu, akhirnya memasuki jam pulang sekolah. Lantas mereka berempat merencanakan makan malam bersama di restoran terdekat. Antara lain si Aldi dan si Adam, serta juga ada si cantik bernama Zara dan Nindi. Ternyata restoran yang mereka maksud adalah restoran milik orang tuanya si Aldi. Ya tahu sendirilah kalau sama temen pasti mereka minta gratisan. Lantas di sela makan malam tersebut mereka sempat ngegibahin tentang si Anto, yang ternyata ia adalah seorang guru sains mereka di sekolah tersebut. Meskipun ia dikenal jenius, akan tetapi mereka merasa curiga atas tingkah laku gurunya yang dibilang aneh dan misterius, serta bau badannya tercium seperti mayat busuk yang menyengat. Sementara di waktu yang bersamaan, si Sarah ternyata diikat dan disandra sampai malam harinya di dalam ruang tersebut oleh si Anto. Lalu di keesokan harinya saat hendak berangkat sekolah, si Zara diceramain tuh sama ayahnya karena selalu mendapatkan nilai jelek ketika ujian. Maka dari itulah ayahnya pun tidak mau banyak nuntut anaknya supaya mendapatkan nilai yang bagus, bahkan ranking 1. Melainkan hanya meminta agar menjaga kesehatannya saja yang paling utama. Lalu karena tempat tinggal Aldi dan Zara berdekatan, mereka selalu saja berangkat ke sekolah bersama-sama. Ya selayaknya seperti orang pacaran. Namun akan tetapi mereka hanyalah bestie sejak kecil. Sedangkan di sisi lain ada siswa tampan dan pemberani bernama Dimas. Saat itu ia tengah melihat para jagoan sekolah hendak membuli siswa lain ke suatu tempat yang bernama Putri dan Diki. Kenapa mereka berdua ini dibully oleh mereka?
Alasannya karena berani nyepuin mereka ke wali kelas tentang hilangnya si Nengah, anak dari guru sains. Bahkan sampai-sampai si Putri bajunya dirobek hingga setengah bugil. Apalagi karena mereka diancam mau tidak mau si Diki harus merekamnya dengan terpaksa. Namun tiba-tiba di sela itu si Dimas datang hendak menyelamatkan mereka berdua. Ya walaupun dulunya si Dimas juga adalah bagian sama dari mereka. Sehingga ketika ia naik kelas 11 sudah mulai bertobat menjadi orang yang baik, ramah dan penolong. Lalu setelah itu ketika hendak ke kelas, Dimas bertemu dengan Zara papasan di jalan. Lantas si Zara mencoba mengajaknya untuk makan siang bersama ketika istirahat nanti. Maka setelah di kelas, Zara curhat setengah-setengah dengan Nindi mengenai perasaan cintanya terhadap seseorang. Hingga tanpa sadar guru mereka pun datang untuk memulai pelajaran. Lalu setelah itu diminta untuk mengumpulkan semua handphonenya ke depan. Sementara itu guru Anto tengah menyuntikkan obat benzodiazepin kepada Sarah di ruangan tersebut. Yang dimana obat itu hanyalah memperlambat infeksinya saja, tetapi tidak untuk menyembuhkan. Maka hal itu dibenarkan beberapa jam kemudian. Ia langsung menjadi agresif selayaknya zombie. Sontak hal itu membuat ikatannya pun terlepas begitu saja. Sehingga ia pun memaksakan dirinya ke kelas dengan keadaan seperti itu. Lantas ia membeberkan kepada mereka semua bahwa ulah guru Antolah yang membuatnya sampai seperti ini. Maka karena takut terjadi apa-apa, mereka langsung buru-buru membawanya ke ruang UKS sebelum terlambat. Lalu setelah dicek, ternyata suhu tubuhnya si Sarah sangat rendah. Lantas karena keadaan yang semakin serius, pihak sekolah akhirnya memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Ternyata yang datang adalah ayahnya si Sarah, yang kebetulan bekerja sebagai regu penyelamat pemadam kebakaran. Lalu di sela perjalanan mereka untuk kembali ke kelas, si Zara sempat-sempatnya menembak Dimas untuk menjadi pacarnya. Namun akan tetapi si Dimas bingung mau ngejawab apa tuh, keburu si Aldi datang duluan menghampiri mereka. Sedangkan setelah kejadian itu, guru Anto didesak oleh para guru dan kepala sekolah untuk mengakui tindakan kriminalnya tersebut. Namun akan tetapi ia malah hendak melarikan diri. Maka polisi pun sudah duluan tiba di lokasi tersebut untuk membawanya. Sementara di sisi yang lain, dokter UKS tersebut tengah meringis kesakitan akibat luka gigitannya dari si Sarah. Maka dengan cepat seketika itu suhu tubuhnya pun menjadi dingin, serta ia pun kejang-kejang. Lalu kebetulan saat itu para jagoan lewat di depan ruang UKS ingin menjahilinya. Lantas dokter tersebut pun langsung menyerangnya secara membabi buta. Alhasil karena gigitannya tersebut membuat siswa tadi seketika berubah menjadi zombie yang ganas dan mengerikan, sehingga menyerang siswa lain yang ada di dalam kelas tanpa ampun. Sementara di atap sekolah, bahkan dalam waktu yang bersamaan, si Putri malah berniat untuk loncat bunuh diri dari atas gedung sekolah. Hal itu karena ia capek terus-terusan dibully oleh mereka. Namun hal itu berhasil dicegah sementara oleh si Diki. Lalu si Sarah dan si Aldi ketika berada di kantin tiba-tiba dihebohkan dengan adanya para murid berlarian sambil ketakutan, memaksa masuk untuk mencari perlindungan di dalam kantin. Sehingga dengan jelas si Zara melihat ternyata zombie tersebutlah di balik kekacauan tersebut. Lantas seketika mereka semua menjadi panik mencoba menyelamatkan dirinya masing-masing. Bahkan Aldi dan Zara melakukan berbagai cara supaya bisa keluar dari kantin tersebut. Maka peristiwa hal itu tidak hanya terjadi di dalam kantin saja, melainkan hampir di seluruh area sekolah mengalami serangan zombie yang mengerikan. Sehingga mereka pun langsung bergegas dan berusaha kembali ke kelasnya untuk bersembunyi secepat mungkin. Lalu setibanya mereka di sana, terdapat beberapa siswa lain yang selamat, antara lain bernama Vicky, Toby, dan Dava. Sementara siswi lainnya bernama Ika, Rizka, Novi, dan si ketua kelas yang bernama Cindy. Di saat itu juga mereka kebetulan menemukan handphone di salah satu tas milik temannya. Lantas mereka pun berusaha meminta bantuan kepada polisi. Namun pihak polisi malah mengacukannya
mengira mereka pasti sedang pesta Halloween. Maka karena belum puas mendapatkan kepastian yang jelas, akhirnya gantian si Zara menelepon pemadam kebakaran untuk meminta bantuan dengan alasan sekolahnya sedang terjadi kebakaran di kala itu. Si Rizka dari tadi malah bawel tuh, nggak sabaran meminta ini itu kepada mereka supaya bisa ngelakuin sesuatu agar dirinya selamat. Hasil karena kesal akan tingkahnya, mereka pun menjadi cekcok. Namun tiba-tiba datanglah seorang guru masuk ke kelasnya begitu saja, sehingga langsung memerintahkan mereka agar menahan pintu dengan meja dan bangku. Namun di sela itu, si Nindi ngelihat tangan gurunya terluka akibat gigitan zombie. Maka hal itu dibenarkan. Tidak lama kemudian ia pun mimisan dan langsung rubuh seketika. Sontak hal itu ternyata membuatnya berubah menjadi zombie langsung menyerang mereka semua. Lantas mereka pun mati-matian berusaha menahannya agar bisa keluar dari kelas tersebut. Sedangkan di sisi lainnya, Guru Anto dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh seorang detektif. Hal tersebut dilakukan mengenai perihal motif penyanderaan dan kekerasannya di sekolah. Lantas ia pun menceritakan bahwa semua ini bermula ketika anaknya si Nengah yang kerap kali dibully oleh para jagoan sekolah. Maka dari itu ia memiliki ide mengekstrak hormon testosteron hewan hamster ke dalam tubuh manusia untuk dimodifikasi. Hal itu bermaksud supaya anaknya akan menjadi kuat dan pemberani, sehingga bisa merubah rasa takutnya itu menjadi amarah ketika dibully. Namun naasnya kenyataan tidak sesuai realita, malah terciptanya virus baru bernama virus Jonas. Lantas karena anak dan istrinya gagal mengontrol virus tersebut, akhirnya mereka berubah menjadi zombie yang ganas dan mengerikan. Sontak setelah mendengar ceritanya tersebut, detektif itu pun tidak percaya mengenai hal itu begitu saja. Lantas Guru Anto mengakui kekacauan tersebut akibat dari sebuah unsur tanpa kesengajaan. Sementara di waktu yang bersamaan ketika di rumah sakit, si Sarah malah meronta-ronta ketika ingin diperiksa, bahkan sampai menyerang seorang perawat dan sekitarnya yang menjadi awal endemi di daerah tersebut. Sedangkan siswa lain yang kini tengah berada di toilet bernama Denny dan Firda. Saat itu mereka tengah bertahan diri dari serangan zombie. Seketika muncullah tuh anak atlet datang menyelamatkan mereka. Ia bernama Diana dan Ridwan. Bahkan di dalam waktu yang bersamaan, ternyata mereka semua tadi sudah berada di dalam ruang laboratorium sains untuk bersembunyi. Akan tetapi tanpa si Dimas karena awalnya mereka sempat terpisah. Namun lagi-lagi mereka harus cekcok mengenai perbedaan pendapat, khususnya si Adam dan si Rizka yang saling menyalahkan satu sama lain. Maka setelah cekcok tersebut mereda, tiba-tiba Zara merasa tangan si Nindi terasa sangat dingin, bahkan disertai ia mimisan. Hal itu disebabkan sebelum masuk ke ruangan lab, ia sempat digigit di bagian kakinya tanpa sadar, sehingga dengan cepat ia pun berubah menjadi zombie. Lantas dengan berat hati, Zara tidak bisa melepaskan Nindi begitu saja, karena telah membangun banyak kenangan bersamanya seperti kakak beradik. Bisa dibilang ia adalah besti keduanya setelah Aldi. Maka ia hanya bisa menangis meratapi kepergiannya saat itu. Sehingga daripada pelangap-longo, Aldi menyalurkan idenya membuat tali simpul dari selang air untuk turun ke bawah melalui jendela. Maka si Adam pun langsung turun pertama untuk memastikan satu persatu di setiap ruangan. Dan ternyata di ruangan siaran tersebut ada seorang guru bahasa Inggris. Lalu setelah dinyatakan aman, satu persatu dari mereka mulai turun ke bawah untuk pindah di sana. Bahkan juga kebetulan saat itu ternyata si Dimas melihat Aldi merasa kesulitan ketika hendak turun. Lantas karena terdesak, Dimas pun melompat ke Aldi untuk membantunya. Hasil mereka semua pun berhasil selamat di ruangan siaran tersebut. Dan film pun bersambung. Oke bre, itu adalah bagian episode 1 sampai ketiganya. Lantas bagaimanakah ke depannya nasib para anak SMA tersebut? Intinya nanti ditunggu saja bre kelanjutan dari episodenya, oke? Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke?
Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga, bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.